Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah yang saya muliakan, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mendapat kehormatan untuk hadir di tengah jemaah Masjid Al-Mukhlisin. Semoga apa yang kita laksanakan ini insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan manfaat. Para jemaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu pembicaraan di dalam agama kita, di samping iman, ibadah, akhlak, ada juga yang disebut dengan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa para jemaah sekalian. Maka di dalam surat Asy-Syamsi itu disebutkan bahwa sungguh berbahagialah orang yang selalu berusaha membersihkan jiwanya. Sedangkan kita semuanya ini ingin bahagia para jemaah sekalian. Maka hendaknya kita upayakan, yaitu lebih mengenal, meskipun kita sudah mengenal, sudah sering mendengar ya, tetapi lancar kaji karena diulang. Begitulah surat Al-Fatihah, kita tidak bosan-bosan dengan apa, karena itu luar biasa. Maka begitu juga mengenai tazkiyatun nufus, kita tidak bosan-bosan membicarakannya. Kenapa saya memilih para jemaah sekalian? Karena saya sendiri lebih berhajat kepada tazkiyatun nufus. Mudah-mudahan kalau saya baca, saya sampaikan, maka itu manfaatnya lebih besar kepada diri saya, para jemaah sekalian. Ya. Para jemaah sekalian, di dalam ayat itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan Allah yang menyempurnakan penciptaan jiwa ini. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kepada jiwa ini diberikan potensi ilham berbuat fajir, dosa, maksiat, wa taqwaha, dan berbuat takwa. Nah, jadi rupanya dalam jiwa kita ini ada dua potensi. Karena di sini ada pengaruh malaikat, ada juga pengaruh setan yang selalu berperang untuk mempengaruhi kita punya jiwa ini. Mana yang kuat, maka jiwa kita itu condong kepadanya. Nah, maka para jemaah sekalian, lalu ayat itu mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu berusaha mensucikan jiwanya. Jadi kata zakka ini para jemaah sekalian, dari sinilah kata tazkiyah. Dalam ilmu saraf dikatakan zakka yuzakki tazkiyah. Nah, ini pembersihan. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya atau membiarkan jiwanya kotor, tidak diperhatikan. Nah, maka para jemaah sekalian, salah satu yang perlu kita pahami dengan baik bahwa upaya-upaya pembersihan jiwa ini tidak boleh kita lepas dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Jangan kita mencari cara-cara pembersihan jiwa yang bukan dari Allah dan bukan dari Rasulullah SAW. Karena memang Nabi SAW mengatakan taraktu fikum amrayni, saya meninggalkan kepada kamu dua pusaka, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kamu berpegang teguh kepada dua pusaka ini, kamu tidak sesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnah Rasulihi. Kitab Allah ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ialah hadis para jemaah sekalian. Ini lebih dijelaskan di dalam surat An-Nur yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati
syaitan. Wahai orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan ini. Bahaya. La tattabi'u khutuwati syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu mengajak kepada kekejian dan kemungkaran. Kekejian dan kemungkaran inilah yang mengotori jiwa ini para jemaah sekalian. Karena Nabi SAW mengatakan, innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda'a fi qalbihi. Orang beriman itu kalau melakukan dosa jadi bintik hitam di hatinya. Kalau dia cepat istighfar bertaubat, bersih lagi. Tapi kalau bintik hitamnya bertambah terus, akhirnya meliputi dia punya hati, menjadilah dia pada jemaah sekalian kerak atau bungkusan yang menyebabkan hati kita ini tidak bisa menerima cahaya. Kalla bal rana ala qulubihim maka bahkan sudah menjadi pembungkus atau penutup atas hati mereka lantaran dosa-dosa itu. Jadi alamatnya jangan ikuti syaitan, karena dia itu mengajak kita kepada kekejian dan kemungkaran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada yang bisa bersih hatinya kalau bukan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tapi Allah lah yang mensucikan jiwa orang yang Dia kehendaki. Nah, jadi para jemaah sekalian, sumber pembersihan jiwa itu adalah dari Allah, ialah Quran. Nah, begitu juga para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, para jemaah sekalian. Di dalam surat Ali Imran dikatakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala Dia membangkitkan seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi dengan membaca ini para jemaah sekalian, maka terjadilah tazkiyah, terjadilah pembersihan jiwa para jemaah sekalian. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan adalah mereka sebelum datang Rasul ini yang datang membacakan ayat Allah dan mensucikan hati manusia, mereka itu dalam kesesatan yang nyata para jemaah sekalian. Dan alhamdulillah para jemaah sekalian, ternyata mungkin dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada samanya Islam para jemaah sekalian, dan tidak ada samanya Nabi Muhammad SAW. Di mana biasa kita mendengarkan perkataan para ilmuwan, baik yang Islam bahkan yang bukan Islam juga, apa pengakuan mereka pada jemaah sekalian? Mereka mengatakan tidak ada bangsa dan tidak ada umat yang paling bobrok lebih daripada umat yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Mereka itu sangat keras kekafiran dan kemunafikannya. Tetapi menurut para ilmuwan itu, para jemaah sekalian, tidak ada juga dalam sejarah ini tercatat seorang pemimpin yang bisa memperbaiki masyarakat sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada samanya para jemaah sekalian. Kalau yang lain mungkin teori, tapi Muhammad nyata para jemaah sekalian. Arab yang jahiliyah bisa diperbaiki, Pak, dan dalam tempo yang tidak terlalu lama, cuma 23 tahun. Bangsa Arab yang jahiliyah berubah menjadi bangsa yang beradab, yang luar biasa para jemaah sekalian. Dengan apa? Salah satu diantaranya dengan tazkiyatun nufus itu, pembersihan jiwa. Karena kalau jiwa ini sudah bersih,
Dan kalau kita berbicara tentang jiwa para jemaah sekalian, ya kita boleh dikatakan identikkan dengan hati. Ya meskipun tidak sama, tapi kalau jiwa bersih, hati juga bersih. Ya, jadi para jemaah sekalian, itulah sebabnya maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Alladzina fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini bagus, maka baguslah manusia itu seluruhnya. Dan apabila dia rusak, rusaklah manusia itu seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itulah hati. Maka para jemaah sekalian, ada ulama mengatakan bahwa pokok masalah pembersihan jiwa ini dua saja para jemaah sekalian. Yang pertama, mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Yang kedua, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja para jemaah. Mari kita selalu berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita berusaha sekuat tenaga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita sudah lakukan pada jemaah sekalian, maka insya Allah kita punya jalan sudah benar. Kita sudah berada dalam proses yang tidak berhenti dalam upaya pembersihan jiwa. Apa yang dijadikan dalil oleh para ulama dengan penjelasan ini ialah dalil yang mengatakan bahwa kita manusia ini di saat kita masih berada di alam arwah, sebenarnya kita sudah pernah dekat sekali dengan Allah, Pak. Ya, kita punya jiwa ini sangat dekat dengan Allah, malahan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di saat itu kita mengenal Allah dan kita berjanji taat kepada Allah. Ialah sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-A'raf yang mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Maka Allah bertanya, ini jiwa-jiwa yang akan hidup, mendapat misi untuk hidup di masa. Ya, tadinya kayak kamu. Nah, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kamu? Qalu bala, semuanya mengatakan bahkan ya Allah. Ini nabuah. Jadi katanya dari qalu bala ini ada dua sekurang-kurangnya. Kita ini sebenarnya sudah mengenal Allah dan kita sudah berjanji taat kepada Allah karena kita bahkan ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang kami kenal sebagai Rabbul Alamin dan kami ini adalah hamba-Mu ya Allah. Jadi para jemaah sekalian, dengan demikian maka jalan untuk membersihkan jiwa itu semakin mudah para jemaah sekalian. Maka hal-hal yang bisa membersihkan jiwa kita ini, kalau dosa itu menjadikan kita punya hati dan kita punya jiwa itu menjadi gelap, maka upaya-upaya pembersihan jiwa itu adalah upaya-upaya yang akan menjadikan hati dan jiwa kita ini menjadi terang para jemaah sekalian. Ternyata alhamdulillah para jemaah, ini sederhana saja, Pak. Ya, mari kita mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan cahaya dalam Quran para jemaah sekalian. Umpamanya saja dalam surat Al-Baqarah para jemaah sekalian ada dikatakan, Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah pemimpin dan penolong orang-orang yang beriman. Orang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi ini menunjukkan para jemaah sekalian, kalau iman kita itu benar dan iman kita kuat, inilah cahaya yang membersihkan kita punya jiwa dan hati. Jadi jangan bosan ini mengenai akidah, mengenai keimanan. Karena semakin kita mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, maka hati kita ini kembali kepada fitrahnya para jemaah sekalian. Apalagi yang bisa menjadi cahaya para jemaah sekalian, yaitu di dalam Al-Quran dikatakan, fa'aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang kami turunkan.
Tapi kira-kira cahaya apa itu yang diturunkan? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan cahaya yang kami turunkan. Kira-kira apa? Ya Quran, Pak. Inilah sumbernya. Dan ini memang nur. Iya. Jadi siapa yang banyak berinteraksi dengan Quran, bercahaya itu hatinya. Maka kegelapan terusir. Ya. Apalagi pada yang sekalian, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah Rasulullah itu kita amalkan pada yang sekalian, maka ini akan menjadi pembersih jiwa kita dan menghilangkan kita punya dosa-dosa pada yang sekalian. Sebagaimana dalam Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi. Sungguh telah datang kepada kamu dari Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Kitab yang menjelaskan Quran. Kira-kira nur ini Pak, apa yang cahaya? Nurnya Nabi Muhammad. Cahayanya Nabi Muhammad ialah ajarannya, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi semakin banyak kita mengamalkan sunnah, cahaya itu membersihkan kita. Salah satu contohnya wudhu para jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Saya itu akan mengenal umat saya sebentar di akhirat. Tidak mungkin saya tidak kenal. Karena mereka itu seperti kawanan kuda-kuda yang hitam. Di antara kuda yang hitam ini ada kuda-kuda yang hitam juga tetapi putih mukanya, putih kakinya. Maka pasti saya kenal. Maka begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ini akan dipanggil sebagai ghurran muhajjalin, orang-orang yang lebih bercahaya mukanya, tangannya dan kakinya min atharil wudu, karena wudu yang dia ambil pada jam sekali. Jadi pokoknya semua sunnah Nabi itu akan membersihkan kita pada jiwa dan hati. Apalagi pada jam sekalian yang akan membersihkan jiwa kita, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi kita di kaum muslim jangan kurang zikir, banyak-banyak zikir Pak, banyak zikir. Iya. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Para jemaah alhamdulillah sekarang ini sudah ada dijual di toko buku dan harganya murah sekali nih Pak. Mungkin 10.000 gini. Iya, zikir pagi dan pagi ini bagus sekali nih Pak. Biar sedikit tapi kita sudah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Saya sudah pernah tanyakan kepada Bapak Dr. Abbas Bacokmiro yang ahli dalam Majelis Taklim Muhammadiyah, bagaimana bertanya ini sudah diseleksi ini dalil-dalilnya kuat para jemaah sekalian. Maka mudah-mudahan bisa kita amalkan ini Pak. Apa itu kalau kita banyak berzikir dan bertasbih di waktu pagi dan petang? Walladzi yusalli alaikum, Allah akan berselawat kepada kamu. Masalawat pun Allah Ta'ala Pak. Bagaimana kalau Allah berselawat kepada kita? Bukan saja Allah, wa malaikatuhu, dan malaikatnya yang tidak bisa dihitung berselawat kepada kita. Liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya lagi ini Pak. Kalau kita banyak berzikir, maka para jemaah sekalian, mari kita banyak berzikir. Apalagi yang menjadi cahaya pada jemaah sekalian, masjid. Ini masjid ini Pak, cahaya. Ada dalam tafsir dikatakan bahwa sebagaimana kita penduduk bumi ini kalau melihat ke langit ada bintang yang bercahaya, maka penduduk langit juga kalau melihat ini bumi itu ada bercahaya itu, biar tidak ada lampunya. Apa itu? Masjid dan tempat ibadah itu bercahaya kepada manusia. Masjid-masjid itu adalah bercahaya. Iya. Maka di dalam surat An-Nur, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu sumber cahaya di langit dan di bumi. Maka sesudah itu seakan-akan Allah mengatakan, mau cari cahayanya Allah, fi buyutin adinallahu an turfa,
Carilah cahaya Allah dalam rumah-rumah yang diperintahkan untuk dimuliakan dan dibersihkan. Maka ini masjid Pak, cahaya. Malahan di situ dikatakan nurun ala nurin. Masjid itu Pak, cahaya di atas cahaya. Zikir cahaya, salat cahaya, as-salatu nurun, salat cahaya, mengaji cahaya, masjid lagi cahaya. Jadi nurun ala nurin Pak. Kalau mau kita dapat cahaya yang luar biasa, inilah masjid. Jangan kita jauh dari masjid para jemaah sekalian. Ya. Kemudian para jemaah sekalian, termasuk juga cahaya kalau dalam hati kita ini selalu berniat mau memajukan agama Pak. Mau ikut serta dalam upaya-upaya kemajuan agama. Karena kalau kita ikut serta dalam kemajuan agama, yaitu mengatur masjid sehingga bagus, atau sekolah, atau kita organisasi Islam, lalu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, itu berarti termasuk upaya sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka kalau kita mati para jemaah sekalian, kita itu termasuk orang-orang yang mati syahid kalau kita meniatkan. Ada hadis para jemaah sekalian yang mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin, siapa yang meniatkan dalam hatinya mau mati syahid membela agama dengan benar, anzalahullahu manazil syuhada, Allah menempatkan dia di tempat orang yang mati syahid, wa imata ala firashihi, meskipun meninggal di atas kasurnya. Dia meninggal di atas kasurnya, tapi hatinya selalu mau memajukan agama. Bagaimana ini supaya ya, karena kita sekarang tidak berperang, maka yang jihad sekarang adalah memajukan agama, terutama dakwah. Ya, sambil mengajak kepada kebaikan. Maka para jemaah sekalian, dalam Quran dikatakan, walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika musiddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang yang mati syahid di sisi Tuhan mereka, lahum ajruhum wa nuruhum, baginya pahala dan cahaya mereka. Jadi para jemaah sekalian, kira-kira inilah yang saya jadikan sebagai nasihat untuk diri saya dan kepada jemaah, bahwa salah satu upaya yang perlu menjadi perhatian kita sekalian, bagaimana kita berusaha membersihkan kita punya jiwa ini, membersihkan kita punya hati. Mudah-mudahan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk yang disebutkan dalam firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari sebentar tidak bermanfaat lagi harta benda dan keturunan manusia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang baik, yang sudah dibersihkan di dunia ini para jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita juga semuanya mendapat husnul khatimah. Yang disebut dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih dan jiwa yang taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.